Halo semuanya, selamat datang di video gue. Jadi di video gue kali ini gue mau ngebahas soal Obsidian Note, yaitu aplikasi pencatat buat orang pintar. Bener nggak sih gitu? Oke, jadi yang belum kenal gue, salam kenal. Nama gue Agung Sundoro. Gue adalah seorang programmer. Gue adalah orang teknologi enthusiast ya. Jadi gue senang banget ngulik-ngulik teknologi tertentu. Nah di video kali ini gue mau ngebahas soal Obsidian Note, yaitu sebuah software pencatatan yang memang lagi kekinian banget ya. Buat yang belum kenal gue, di situ ada website gue di agung2021.github.io. Jadi kalau misalnya lo mau connect sama gue atau misalnya mau ya kita follow-followan aja dulu. Pengen tahu juga soal teknologi, lo bisa follow sosial media gue, di situ ada lengkap kok. Oke, so gue pengen introduce juga dulu ya sebelumnya. Ini adalah ala-ala gue aja sih sebenarnya. Itu adalah sebuah playlist yang sebenarnya gue pengen banget bikin, tapi we'll see ya. Kalau misalnya gue rajin, gue akan terus bikin. Dan gue pengen lihat juga tractionsnya. Jadi ini adalah episode soal cermat. Ya, gue bilangnya cermat. Intinya adalah cerdas main teknologi. Gue pengen bikin suatu playlist di mana playlist tersebut isinya adalah mengulas tentang aplikasi kayak teknologi kayak atau apapun itu, sehingga ngebuat orang jadi lebih paham soal teknologi gitu. Jadi masyarakat awam yang kurang paham soal teknologi dan gimana cara utilize it, dengan cara harapannya adalah dengan nonton playlist ini mereka bisa jadi lebih paham soal teknologi gitu. Oke, karena topik hari ini adalah soal Obsidian Note, jadi apa sih itu Obsidian Note? Sorry ya, ini gue nulisnya dalam bahasa Inggris karena memang ya sekalian kita latihan soal bahasa Inggris ya. Jadi Obsidian Note is a markdown-based note-taking app that allows you to create and organize your note in a flexible and powerful way. Itu kayak satu sentence yang memang isinya adalah ya sebenarnya Obsidian Note ini adalah sebuah software pencatatan. Kalau kita pernah dulu tahu soal kayak Evernote, sekarang mungkin lagi ngetren ya kayak Notions gitu, itu sebenarnya sama aja, cuman bedanya Obsidian Note ini memang dia adanya di komputer kita gitu. Kalau Notions kan kayak dia bisa nge-sync di laptop, terus bisa nge-sync di handphone dan di segala macam lah, di semua tempat. Kalau Obsidian Note ya sebenarnya bisa juga, cuman kayak kita harus bayar. Kalau yang versi gratisnya unlimited, cuman bisanya ada di komputer doang gitu. Salah satu yang menarik menurut gue dan selama ini gue pakai Obsidian Note, mungkin gue udah hampir pakai Obsidian Note gue hampir 2 tahun atau 3 tahun lebih lah ya. Jadi ya cukup powerful lah in a way ya. Ada beberapa fitur yang menurut gue sangat keren-keren banget gitu. Nah, salah satu fiturnya adalah grab database, terus juga dia ada tagging, terus dia ada folders, ya macam-macam. Dan terus juga dia bentuknya markdown, keren banget. Nanti gue akan kasih lihat. Tapi intinya Obsidian adalah suatu note-taking app atau aplikasi pencatatan yang bisa kita pakai untuk ya melakukan pencatatan apapun itu. Nah, kebanyakan karena orang sekarang Obsidian tuh lagi nge-in banget, dan ada beberapa ada 10 use cases yang kita bisa pakai Obsidian buat. Misalnya contohnya saat pertama kayak kita mau bikin personal knowledge management gitu atau PKM ya. Jadi kadang-kadang tuh kita spesifiknya kayak gue ya. Jadi gue adalah seorang programmer, dan programmer tuh dituntut untuk terus belajar ya. Jadi teknologi itu berkembang cepat banget gitu. Kalau seorang programmer tidak mengikuti perkembangan zaman, dia akan ketinggalan zaman gitu. Jadi gue kayak butuh suatu tempat atau suatu aplikasi yang bisa melakukan pencatatan yang secara bagus dan juga bisa mengorganisasi apapun pengetahuan yang gue udah tahu sebelumnya. Itu disebut namanya PKM atau Personal Knowledge Management. Nah, di Obsidian ini itu bisa jadi salah satu use case yang paling keren banget menurut gue. Nanti gue akan kasih lihat salah satu contoh catatan gue ya, soal engineering juga. Jadi memang cukup kompleks deh di isinya. Yang kedua soal note taking, ya gue tipikal orang yang zaman sekarang siapa sih kayak yang punya memori long term gitu, sangat tajam gitu, susah banget ya. Jadi gue biasanya pakai Obsidian untuk melakukan pencatatan juga, jadi note taking gitu. Kalau misalnya gue sedang melakukan meeting, gue biasanya melakukan pencatatannya itu di Obsidian gitu. Blogging, nah di Obsidian juga sebenarnya ada yang namanya Obsidian Publish ya. Jadi lu bisa, misalnya setelah lu melakukan pencatatan di Obsidian, lu bisa publish catatan-catatan lu ke web dan dijadiin website gitu. Dan itu memang cukup keren sih. Jadi kalau misalnya lu mau bikin website,
nggak usah pakai ribet, cuman bikin pakai Obsidian doang, habis itu lu bayar tiap bulan ya, ada subscriptionnya, terus catatan lu bisa jadi website gitu. Terus keempat soal journaling, Zettelkasten, gue gak terlalu pakai ini ya, Zettelkasten. Zettelkasten tuh kayak sebuah metode untuk melakukan pencatatan atau journaling sih sebenarnya. Nah cuman gue tipikal orang yang sangat malas melakukan journaling karena menurut gue hidup gue tuh terlalu flat untuk dijurnalkan karena kerjaan itu aja. Jadi gue nggak terlalu pakai journaling. Yang kelima soal task management, jadi ada juga plugin Kanban board namanya. Jadi kalau misalnya lo mau bikin apa namanya task management buat tim lo atau segala macem, lo bisa juga pakai salah satu fitur dari Obsidian ya, tapi harus pakai extended plugin ya. Lo harus install plugin namanya Kanban board. Terus ada getting things done atau biasa kita sebut sebagai checklist, checklist storage. Jadi kita bisa bikin checklist yang cukup ya kohesif lah, bagus gitu, terstruktur, rapih banget lah kalau di Obsidian. Dan kita bisa pakai itu untuk ya sebagai checklist untuk ngelihat pekerjaan-pekerjaan apa yang kita pengen selesain atau goals apa yang kita pengen capai gitu dengan menggunakan pencatatan Obsidian ini. Lalu wikis nih ya, kalau misalnya company gitu kan, biasanya mereka punya kalau menurut gue pribadi aja, gue harus melakukan pencatatan yang cukup luas dan cukup banyak ya, apalagi company ya, mereka kan kayak ada banyak banget kalau di company, kayak SOP itu standard operational procedure, terus abis itu ada workflow, terus ada cara apa namanya misalnya kita melakukan sesuatu lu harus ngapain dulu gitu, ada ya kayak gitu-gitunya deh ya. Ada task atau isunya, dalam itu lu bisa bikin wiki di Obsidian. Yang ke-8 personal wikis. Personal wiki hampir sama kayak personal knowledge management sih, cuman bedanya mungkin kalau personal wikis tuh lebih ke arah specific descriptions buat ya pengetahuan apa aja sih yang kayak lu pernah pelajarin dan segala macem gitu. Terus research juga lu bisa pakai Obsidian untuk melakukan research, misalnya bikin buku, paper dan segala macam. Dan ini menurut gue yang sangat paling powerful dari Obsidian gitu, karena satu catatan dan catatan lain lu bisa kayak menggabungkan itu bersamaan gitu. Jadi kemudian ketika lo gabungkan itu semua bisa jadi sebuah buku akhirnya gitu, atau bisa jadi sebuah paper. Nah kalau misalnya lu mau nulis skripsi, kalau di luar negeri sekarang lagi ngetrend sih. Jadi anak-anak Harvard, Stanford gitu, mereka lagi kayak pakai aplikasi Obsidian Note ini untuk bikin buku and paper and then jurnal mereka juga sih gitu. Jadi ini sangat keren lah aplikasinya. Terus yang ke-10 soal education. Jadi misalnya lu mau bikin guides atau tutorial, again misalnya lu seorang guru dan lu pengen bikin guides atau tutorial, lu bisa juga pakai aplikasi ini. Jadi ya lebih lebih terstruktur lah menurut gua kalau misalnya lu bikin guides atau tutorial via Obsidian Note. Oke, so itu introduction soal Obsidian Notes. Jadi kita abis ini langsung aja hands-on ke Obsidian Notes. Cara pakainya kayak gimana, fiturnya apa aja. Terus juga ya berdasarkan sesuai dari use case ini, kira-kira kita bisa pakai kebutuhan Obsidian Note ini, kita bisa pakai untuk apa aja sih gitu. Oke, yuk lanjut. Oke, yuk jadi kita langsung hands-on aja ya. Anyway, gue akan kasih taruh link di deskripsi soal catatan-catatan yang berhubungan dengan video ini ya. Jadi kalau misalnya kayak ada query dan segala macam, itu nanti semuanya akan masuk ke website gue yang ada link. Pokoknya intinya akan ada link di deskripsi. Oke, so langsung aja, nggak usah banyak cincong. Anyway, pertama kali kita buka Obsidian, jadi pertama lu harus download dulu ya pasti. Dia ada di Obsidian Note, bisa cari di Google. Nah sini, ini websitenya dia. A second brain for you forever. Jadi ini adalah bentuk aplikasi atau catatannya kayak gini gitu. Nah pertama ya lu mesti download dulu ya pasti ke komputer lu, atau kalau misalnya lu pakai handphone juga lu bisa melakukan itu juga sama di handphone. Cuman kayaknya ini akan lebih powerful kalau misalnya lu pakai ini di komputer deh. Akan lebih kena maksudnya kayak gimana gitu, karena melakukan pencatatan lebih enak di komputer gitu. Lu bisa pakai either buat Mac atau Windows atau lu Linux yang agak ekstrim bisa juga gitu. Jadi tinggal download, habis itu ya udah install bla bla bla, ya udah ya tinggal next doang ya. Terus lanjutannya anyway ini akan gue agak sedikit blur ya, karena ini ada beberapa catatan pribadi gue, tapi intinya adalah
Mungkin lo bisa lihat di bagian sebelah kanan sini ya. Jadi waktu pertama kali lo buka Obsidian, dia akan muncul 3 menu di sini. Itu yang pertama, create new folder, open folder as folder, open folder from Obsidian Sync. Cuman yang akan kita bahas di sini adalah soal 2 menu di atas saja. Yang pertama, create new folder, open folder as a folder. Jadi gini, fold itu jadi kayak sebenarnya kayak bentuknya tuh kayak berangkas gitu. Jadi kalau kita melakukan kalau kita bikin suatu catatan di Obsidian, dia menganggapnya catatan tersebut tuh kayak harus disimpan dalam satu berangkas tertentu atau fold. Nah, kita bisa melakukan kayak misalnya kita bikin folder di sini untuk dia terserah lah, Windows juga sama, lu bikin folder dimanapun yang lo mau. Misalnya di sini gue bikin folder soal YouTube gitu ya. Karena itu tutorial soal Obsidian, gue akan bikin folder namanya YouTube. Habis itu udah, lu langsung create new note, new folder juga bisa. Cuman kalau gue lebih enak mungkin kita bikin open folder aja, karena kan ini yang paling common gitu. Jadi nggak klik open, habis itu taruh posisinya ada di mana, desktop misalnya, terus di YouTube sini, and then ya ini tampilan pertama kali saat lu buka Obsidian ya. Jadi ya tampilnya kayak gini. Ini tampilannya hitam atau dark karena memang di sistem gua atau di Mac gua setting tampilannya memang untuk dark mode. Tapi lu juga bisa ganti. Oke, kita langsung aja ya. Lu bisa juga ganti tampilannya. Kalau misalnya gua nggak terlalu suka dark mode gitu kalau misalnya untuk catatan, jadi gua biasanya ganti ini manage. Dan gua paling seneng sama template yang namanya, sebentar, gue cek dulu ya, appearance. Oke, gua tuh pakainya things namanya, formatnya things. Nah ini dia salah satu template atau theme yang selalu gue pakai. Jadi install and use, dia akan sesederhana itu sih. Tuh tinggal klik itu terus install. Udah lu udah dapet install ini. Habis itu lu tinggal ganti nih base colornya apa, tinggal jadi light. Nah jadi dia tampilannya juga akan jadi lebih enak. Ada banyak banget sih template. Anyway, lu mesti pencet setting dulu ya, setting, appearance, terus lu bisa manage. Terus ini ada banyak banget template-nya yang kalau misalnya lo mau install ya, buat ini ya. Terus oke. Jadi itu ya, pertama kita konfigurasi dulu masalah tampilan itu, preferensi lu mau tampilan bentuk kayak gimana, lu bisa lihat nanti di template-nya, lu tinggal pilih aja gitu. Oke, so di sini Obsidian gue akan ngebahas dulu soal Obsidian secara umumnya ya. Jadi di Obsidian itu sebenarnya bentuknya sama persis kayak folder sama catatan aja. Jadi kalau misalnya di Obsidian nih, lu misalnya mau bikin folder soal apa sih, misalnya catatan gitu, kayak gitu. Cuma sesederhana itu nih, ada tombol create folder. Lo mau bikin catatan apa lagi? Misalnya meeting kan, apa, stand up. Bisa kalau gue ya, jangan stand up, apa sih? Kayak yang umum tuh apa ya? To do list gitu kan. To do list, to do's gitu kan. Sama sih to do's. Nah, misalnya kayak gitu. Lu bisa bikin folder-folder tertentu. Nah, setelah lu bikin folder, lu bisa bikin catatannya. Kalau gue sih biasanya tinggal setelah gue bikin folder di sini, gue bikin ini, terus gue klik kanan new note gitu. Misalnya to do's. Gue bisa bikin to do gitu. To do. Nah, oke, sebelum itu ya, ini jadi sini ada title dan di sini ada kontennya yang lo mau isi. Nah, di dalamnya itu ini sama kayak folder, cuman strukturnya kayak gini aja. Ini misalnya meeting 1 juga bisa tuh kayak gitu. Jadi kalau lo buka nih ada meeting 1, lo new note lagi meeting 2 dan seterusnya kayak gitu sih. Nah, pertama kita ke to do dulu ya. Nah, misalnya kalau lu mau misalnya mau bikin checklist gitu atau mau bikin to do list gitu. Nah, kalau enaknya di Obsidian lu bisa melakukan itu dengan gampang. Nah, anyway, Obsidian ini tuh dia menggunakan satu satu markup language ya sebagai basis untuk melakukan pencatatan, namanya Markdown. Jadi lo bisa Google namanya Markdown, udah ada juga nih di catatan bawah gua, nanti lo tinggal buka Markdown Guide nih. Nah, jadi di sini adalah gimana caranya lo melakukan pencatatan dengan menggunakan bahasa markup.
gitu. Kita dulu ya, jangan pusing dulu ya. Sebenarnya menurut gue markup ini malah lebih sederhana dibandingin sama lu melakukan pencatatan via Google Docs. Kenapa? Oke, ini gue kasih lihat. Pertama, kalau misalnya lu mau melakukan pencatatan di Google Docs, lu biasanya tuh kayak misalnya ada nih heading 1, heading 2, heading 3 gitu kan. Lu biasanya kalau di Google Docs lu blok dulu and then lu pilih menunya ya kan di window barnya, terus habis itu lu tinggal di navigation barnya lu pilih headingnya kan, heading berapa. Nah, sedangkan kalau misalnya di markdown itu lu bisa melakukan itu dengan secara cepat. Di sini formatnya tinggal lu kasih hashtag spasi. Nah, itu dia jadi heading 1 kalau di markdown. Terus di sini lu mau heading 2, ya udah hashtagnya 2 kasih spasi. 3 jadi 3 gitu. Sesederhana itu kalau di markdown gitu. Jadi enak kan tuh. Lu bisa lihat nih heading 4. Heading 4. Nah, ini size ukurannya tuh tergantung dari template-nya ya. Template yang lu pilih. Kalau misalnya lu pakai template yang berbeda, lu mungkin akan menghasilkan bentuk yang berbeda juga gitu. Jadi enaknya tuh kalau pakai markdown tuh kayak gini gitu. Jadi dia lebih sederhana. Tuh. Oke, kita lanjut lagi, kita mau bahas soal gimana caranya bikin checklist gitu kan. Gampang, kalau di markdown kalau lu mau bikin checklist, lu bisa kayak tinggal kasih strip, spasi, kotak, kasih spasi di dalam kotak. Nih kotaknya itu yang di serong kiri atas di enter ya. Spasi, di sini kasih spasi lagi, habis itu tinggal tulis checklist 1. Lo terus kalau mau bikin checklist bawahnya tinggal hit enter, checklist 2. Itu sesederhana itu sih. Terus atau lo bisa juga pakai shortcut dari keyboard. Jadi pertama lo kasih spasi minus dulu gitu kan, minus spasi checklist 1 misalnya. Nah, lo bisa juga pakai kalau mau ngerubah list kayak gini, lo mau ngerubah jadi checklist tuh tinggal pencet tombol CTRL huruf L. Dia akan berubah jadi checklist gitu. Jadi sesederhana itu. Kalau mau bikin checklist jadi di sini bisa banyak banget ya. Tuh kayak gitu checklistnya. Ya, gitulah, you get the idea. Dan enaknya juga kalau di Obsidian dibandingin sama Google Docs karena dia bentuknya sederhana banget ya. Lu bisa bikin tabbing. Jadi kayak gini nih. Nah, tab gitu. Jadi nested checklist gitu, lebih enak. Dan ini bisa dikecilin ya. Misalnya nih, gue bikin checklistnya kayak gini gitu kan. Ini kan cukup kompleks ya checklistnya. Cukup kompleks kayak gini checklistnya, lu bisa kecilin jadi klik, nah dia jadi kecil gitu, bisa fold, ngelipet jadi kecil tuh catatan checklistnya. Nah, enaknya gue bisa pakai kayak gini buat kerjaan gue karena memang gue punya checklist yang cukup luar biasa banyak, jadi gue bisa pakai kayak ginian buat bikin checklist yang banyak gitu. Oke, itu ya soal formatting kalau misalnya lu mau bikin checklist. Dan sisanya ya udah, lu mau isi apa di sini, description segala macam di sini. Lu mau bikin personal knowledge management based on use case tadi yang kita bahas. Lu mau bikin note taking ini sebagai wiki, lu mau bikin ini sebagai blogging atau journaling segala macam, itu lu bisa pakai ini gitu. Nah, di Obsidian juga ada beberapa menu di samping kiri. Lu bisa lihat, misalnya lu mau create daily note, lu bisa juga klik di sini, dia langsung otomatis bikin daily note. Nah, ini salah satu kalau nggak salah Zettelkasten method deh. Cuman gue nggak terlalu pakai kayak gituan karena again hidup gue terlalu flat untuk melakukan journaling setiap hari ya, males gue. Jadi ya bodo amat lah ya, males gue. Jadi kalau misalnya lo mau melakukan journaling setiap hari tentang kehidupan lo, checklist lo, atau apa yang lo mau lakuin next buat besok segala macam, ya bisa aja gitu. Lo tinggal pencet tombol di sini. Ini ada menunya, gue hapus dulu. Di sini ada menunya Open Today's Daily Note, tinggal pencet, nanti dia akan create note baru berdasarkan tanggal sekarang. Terus di sini ada Canvas. Nah, di sini Canvas itu fungsinya adalah jadi kayak kalau lu tahu Google Board gitu, gue lupa namanya Google Board lah. Jadi intinya di sini lu bisa taruh apa aja. Lu bisa taruh catatan, lu bisa bikin, ini biasanya dilakukan untuk melakukan mind mapping ya. Misalnya lu catatan to-dos gitu. Nah, di sini kan ada to-dos nih. To-dosnya misalnya isi checklist gitu kan. Nah, nanti dia akan muncul di sini gitu.
Dan lo kayak bisa drag and drop ini gitu, kecilin, drag. Saya ngedragnya di sini. Iya, mana dragnya sih tombolnya? Ya gitulah juga di ID. Jadi bisa dikecilin, terus lu bisa bikin kayak, nah, add card misalnya di sini, kasih warna merah. Ini adalah apa namanya, catatan masak kayak misalnya gitu. Jadi lu bisa lihat di sini, lu bisa membuat kayak link atau membuat sebuah kanvas untuk melakukan, misalnya ini biasanya umum banget kalau misalnya lo membuat ini sebagai untuk melakukan mind mapping ya, gitu. Jadi ini juga salah satu korelasinya nyambung sama kayak kita berpikir gitu. Jadi kalau dalam kepala kita tuh informasi tuh disimpan dalam bentuk neuron ya, atau interlinking informasi. Nah, kalau misalnya kita mau bikin kayak begini, bisa juga gitu mind mapping, jadi kayak bentuk kayak gini. Kalau kita mau melakukan ideation, misalnya lo mau bikin satu produk tertentu, kayak lo mau bikin apa gitu. Nah, biasanya paling enak tuh pakai canvas ini gitu buat melakukan ideation, atau melakukan ya brainstorming lah gitu. Oke, so itu soal canvas. Ini gue hapus lagi biar enak. Terus, nah ini salah satu yang paling sering gue pakai banget ya, namanya Graph View. Jadi ketika kita udah bikin tiga catatan itu kita akan kelihatan di Graph View ini gitu. Nah ini graph-nya kita bisa main-mainin, bisa tarik-tarik gitu. Nah, apa hubungannya Graph View ini dengan catatan yang kita buat? Nah, enaknya adalah misalnya lu kan punya checklist, huge checklist ya, pekerjaan kayak checklist soal apa, misalnya daily life lu segala macam gitu. Dan lu bisa interlinking catatan tersebut. Caranya adalah lu tinggal kayak gini, misalnya checklistnya soal meeting ya, tinggal kotak bikin ya. Ini kotak yang ada di enter serong kiri atas gitu. Lu tinggal bikin kayak gitu, terus referensiin ininya apa, catatannya di sini meeting misalnya satu. Nah, ketika ini udah direferensiin atau sudah disambungin, nanti lo akan ketika lo lihat graph view lagi, dia akan nyambung nih satu dengan yang lainnya gitu. Nah, ini sangat-sangat berfungsi banget ketika lo punya catatan yang memang udah sangat masif ya, udah kayak gede banget. Nanti gue akan kasih lihat catatan gue yang technical yang memang cukup masif. Oke, mungkin sekarang aja deh. Sebentar. Gue akan kasih lihat technical. Nah ini, oke, sebentar gue tutup dulu. Nah ini ya. Jadi ini catatan gue soal technical. Di sini isinya ya kayak engineering stuff. Misalnya kayak lu programming aja tuh sekarang bahasanya udah banyak banget. Ada PHP, JavaScript, Python, Golang, Rust dan segala macam, itu kan banyak banget ya. Jadi gue biasanya tuh kayak nyimpen semua ya gue bikin PKM gue sendiri atau personal knowledge management gue sendiri gitu, gue simpan di dalam Obsidian Note ini. Nah ini akan banyak nih interlinkingnya tuh, SPA, single page applications, Redux toolkit, full stack, polyplane, jadi ya memang cukup banyak gitu catatan-catatannya. Checklistnya juga gue biasa simpen dalam bentuk kayak gini. Jadi ya lo bisa lihat lah, ini ya cukup ini udah gue pakai ini udah hampir 2 tahun dan ini cukup banyak untuk engineering note gue sendiri. Jadi kayak gitu sih, di sini lo bisa lihat, lo bisa kayak interlinking catatan-catatan lo. Terus oke. Di sini juga lo bisa sambungin juga meeting 2 misalnya kayak gitu, sesederhana itu sih. Jadi nanti ini nyambung. Nah, nggak cuma satu arah doang, lo bisa juga 2 arah gitu. Misalnya meeting 2, lo nge-refresh meeting 1, lalu bisa melakukan itu tuh. Jadi segitiga. Cuman gue tipikal orang yang malas gitu. Kalau misalnya harus semua catatan gue kayak harus bikin desainnya interlinking catatannya dengan rapi gitu, bodo amat. Gue malas gitu, bodo amat gitu. Jadi kalau gue sih yang penting catatan gue rapi, dan ketika gue mau akses catatan tersebut ada gitu, gampang, mudah diakses gitu sih. Jadi kalau gue sih gitu, gue nggak terlalu ini harus rapi, ini harus begini gitu. Karena lu kalau misalnya di YouTube sekarang ada nih
Kalau lihat website gua ada mas-mas ganteng ini. Ini gue lupa namanya siapa deh. Cuman dia ngebahas soal Obsidian Note tuh secara bener-bener spesifik. Dia isi channel YouTube-nya soal Obsidian Note semua gitu. Jadi gimana caranya pakai metode Zettelkasten buat melakukan pencatatan segala macam. Wah, gue bukan tipikal orang yang seperti itu. Gue mager. Jadi ya bodo amat lah ya. Yang penting gue catatan gue rapi, catatan gue bisa gue akses. Ya udah, and that's it. Gitu. Terus selain itu juga jadi di Obsidian untuk bisa mengakses suatu informasi ada banyak cara ya. Salah satu caranya tadi ya lu bisa mengorganisasikan catatan-catatan lu ke dalam bentuk folders. Jadi lu bisa kayak gini, nested folders. Lu tuh bikin to-dos, misal tentang to-dos tentang pekerjaan. Lu bikin di dalam pekerjaan lagi ada lagi misalnya engineering. Lu bisa di dalam ini juga ada soal misalnya issue gitu, atau ya whatever. Jadi dia benar-benar bisa nested banget. Salah satu caranya lo bisa mengorganisasikan catatan lo adalah dengan cara ya ini tadi, bikin folders. Yang kedua, lo bisa interlinking catatan lo seperti yang gue kasih tunjuk ini. Jadi dia bisa menyambungkan catatan-catatan ini gitu dengan seksama, dan lo bisa akses ini gitu dengan lebih cepat. Lo bisa tinggal, ini bisa di zoom gitu, nih zoom, lu bisa lihat catatan-catatan gue ada apa aja sih di bagian sini segala macam gitu. Nah terus ya interlinking catatan antar catatan antara catatan yang satu dengan yang lain gitu. Lu bisa interlinking catatan. Dan yang ketiga, lu bisa melakukan yang namanya tagging. Ini sama aja kayak lu misalnya bikin caption di Instagram, lu cuma tinggal kasih tagging misalnya kayak hashtag misalnya meeting kayak gitu. Terus di to-do lu bisa di bawah to-do, di bawah to-do lu kayak bisa kasih to-do misalnya. Nah, ketika lu bikin kayak gini, misalnya di sini gua kasih meeting, kalau bikin satu hashtag namanya meeting, lu tinggal kayak ya udah, tinggal lu klik meeting, nanti dia akan cari semua catatan yang memiliki tag meeting gitu. Nah, ini berguna banget kalau misalnya lu punya large catatan yang cukup besar, yang cukup banyak, jadi lu bisa pakai ini buat ya tagging. Jadi mengorganisasi catatan lu jadi lebih rapih lah gitu. Again, tujuannya adalah supaya lu bisa mengakses informasi secepat yang lu bisa, dan juga lu nggak lupa gitu. Itu tujuannya sih kalau dari Obsidian. Jadi 3 cara itu tadi yang gua tahu ya, cuman mungkin ada orang lain, mungkin ada cara lain lagi segala macam. Oke, itu soal introduction soal Obsidian ya. Terus sekarang gue mau masuk ke ranah yang agak lebih dalam lagi soal Obsidian. Mungkin ini yang jarang dibahas di youtuber lain ya soal Obsidian. Mereka biasanya ngebahas tentang introductions, brief introductions, tapi mereka nggak bahas soal yang lebih dalam ya. Itu soal formatting markdown-nya gitu. Nah, oke, ini kita close dulu ya. Jadi biar lebih enak. Oke, tadi kita udah belajar soal to-dos dan segala macam. Untuk kalau misalnya lo mau jauh lagi lebih dalam soal gimana caranya mau formatting itu, lo bisa baca ini Markdown Guide. Ini sudah jelas banget. Ini ada cheat sheet-nya, basic syntax, yang gue bilang tadi. Ada heading, lo mau bikin bold text segala macam. Ini udah lengkap banget sih. Ada referensinya di situ. Oke. Terus gue mau masuk ke arah yang lebih advance lagi ya sekarang. Pertama kita mau bikin diagram. Oke. Jadi sebenarnya si Obsidian ini dia tuh support bikin diagram yang namanya Mermaid.js. Bentar, di sini ada Mermaid.js. Nah, ini. Dia Mermaid.js ini adalah diagram apa ya? Adalah suatu library atau pustaka yang menyediakan orang untuk bisa bikin diagram dengan cara mudah. Oke, gua kasih lihat aja deh daripada lu bingung nanti kan. Cuman ini intinya lu udah bisa lihat di sini ya, ada resource-nya. Di sini ada Mermaid.js. Jadi lu kalau misalnya mau bikin diagram di Obsidian, lu bisa tinggal akses Mermaid.js dan lu bisa tinggal contek copy paste code-nya gitu. Oke, langsung aja kita mau bikin diagramnya. Kenapa diagram ini penting? Karena kalau misalnya lu engineers atau lu owners, CEO atau apapun itu,
lu mau menjelaskan suatu informasi ke orang lain kan akan lebih mudah dipahami dengan kalau lu bikin diagram gitu. Jadi kalau di Obsidian kalau lo mau bikin diagram sebenarnya sederhana. Caranya adalah kalau lo lihat di keyboard lo di bawah tombol escape itu ada menu kayak gini nih, kutip 3 gitu. Jadi di kutip 3 itu lu kasih lagi ulang ya. Kutip 3 kali. Jadi di bawah tombol escape tuh ada kayak kutip gitu. Sekali, 2, 3. Dia akan bentuk kayak blok gitu. Nah, setelah lu bikin 3, lu ketik di sini namanya mermaid. Oke. Enter. Nah, ketika sudah sorry. Ini kayaknya harus edit. Bentar. Oke. Oh, ini udah karena bawaan dari Teams-nya. Oke, jadi pertama lu udah kutip, terus lu bikin mermaid gitu kan di sini mermaid. Nah, ketika udah, habis itu lu bikin tulisan namanya graph. Tipe grafik yang lo mau bikin. Kalau gue bisa just normal grafik aja. Terus directions-nya, lo mau dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Biasanya kalau gue dari kiri ke kanan, left to right. LR. Habis itu enter 2 kali, habis itu baru lu bikin grafiknya. Cara bikin grafiknya adalah sederhana. A, misalnya gini-gini, strip-strip, tanda panah gitu, coba bisa bikin tanda panah. B, udah enter, dia akan jadi grafik bentuk kayak gini. Nah, ini tuh menurut gua sangat-sangat amat powerful ya, dibandingkan sama kayak lu bikin grafik di Google Docs. Karena tuh kompleks banget, asli kompleks banget kalau lo bikin grafik di Google Docs gitu. Lu harus bikin apa namanya kalau nggak salah pakai draw.io deh. Lu ngedrag dulu, ribet deh, gue males anjir. Gue tuh tipe kalau orang yang males gitu. Jadi kalau ada cara yang sangat mudah, gue akan pakai cara yang itu gitu. Nah, jadi kalau ini gue cuma tinggal ini aja ya kan ya, kita semua tahu lah ya, tulisan tangan kita jelek terus apa namanya bentuk desain kita juga bukan desainer gitu kan, jadi ya udah pakai aja yang kayak gini. Nah, kalau lo mau tarik ini lebih jauh lagi dan lo mau bikin kompleks diagram yang cukup kompleks, lo bisa misalnya contohnya ini B masuk ke C gitu kan, terus C masuk ke D, dari D masuk ke A, terus A bisa langsung loncat ke C, lo bisa juga, nanti akan bentuknya kayak gini. Nah, lo bayangin deh bikin kayak gini di Google Docs atau draw.io berapa lama gitu kan ngedragnya, belum ntar kalau ada revisinya, salah nih flow-nya ya kan, repot banget kan. Nah, kalau dengan cara pakai markdown kayak gini, Mermaid.js, lu cuma tinggal ketik-ketik doang, and then lu bisa jadi bikin grafik yang tampilannya kayak gini gitu. Jadi itu ya cara bikin grafik di Obsidian gitu. Terus coba kita lihat lagi ada apa aja lagi di sini. Internal link lu bisa juga bikin, misalnya lu internal link lu pengen bikin sama kayak gini, ini namanya internal link sih. Jadi lu bikin link atau menghubungkan satu catatan dengan catatan lain. Ini lu bisa juga lu klik ya, klik meeting, nanti dia akan pindah ke catatan yang lu referensikan gitu. Itu namanya internal link ya. Terus juga lu bisa bikin external link, misalnya lu mau mereferensikan satu website tertentu, contoh Google gitu kan. Lu ketik dulu Google, habis itu lu blok nih Google-nya. Lu bisa pakai secara manual atau pakai cara shortcut. Kalau gue bisa pakai cara shortcut sih. Jadi lu tinggal pencet tombol CTRL huruf K. Nah, jadi dia akan bikin ngeformat itu sendiri. Lu tinggal ketik deh websitenya apa, atau paste websitenya di sini. Nah, udah. Nah, ini namanya external link. Jadi kalau misalnya lu udah kayak gini, lu tinggal klik Google, nanti dia akan masuk ke websitenya Google. Nah, biasanya gue pakai ini untuk misalnya gue ada bikin catatan gini, checklist to do banyak gitu, terus nanti gue di bawahnya kayak gue bikin resource atau tempat di mana resource lebih dalam yang gue bisa baca gitu untuk satu topik tertentu di catatan atau personal knowledge management gue gitu. Nah, gue biasanya bikin kayak gitu, terus gue referensiin linknya gitu.
Nah, ya udah nanti jadi bentuknya kayak gini gitu. Atau lu bisa juga lu mau ngetik secara manual, bisa tinggal lu bikin kotak kayak gini. Cuman kan agak males ya. Misalnya Google terus HTTPS kayak gitu. Jadi ya itulah Markdown ya. Jadi sebenarnya sih sederhana kalau lu udah terbiasa ya. Cuman ya kalau yang belum terbiasa ya lu harus agak sedikit membiasakan diri untuk menulis secara Markdown gitu. Nah, kalau di Google Docs mungkin enaknya tuh dia UI-nya udah lengkap ya. Jadi lu bisa tinggal ya klik bikin link segala macem, lebih sederhana. Kalau Markdown ya lu harus ngetik sendiri kayak bentuknya, jadinya harus kayak gini. Gitu sih. Jadi misalnya ntar ada Google kayak Facebook atau apa lagi, misalnya Instagram, YouTube, ya gitu. Jadi link-link yang YouTube video segala macam gue biasanya taruhnya di sini, di resource paling bawah gitu, di catatan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya gue mau, gue butuh informasi ini nih, gue bisa tapin, terus gue tinggal lihat resource-nya, terus gue nonton lagi videonya atau baca lagi artikelnya dan segala macam gitu sih. Terus selanjutnya kita mau ngebahas soal code block. Oke, nah ini mungkin lebih spesifik buat developer ya. Jadi kalau misalnya lu developer, kayak gue misalnya lu engineer, atau lu bisa juga ini orang umum aja gitu, lu pengen taruh inian, lu lagi belajar soal coding, lu bisa kayak gini nih. Again, tombolnya sama yang ada di escape, di bawah escape gitu di keyboard lu, tinggal bikin 3 kali. Terus lu kasih nama bahasa pemrograman apa, misalnya HTML. Tuh ya udah, tinggal lu HTML tuh, terus kayak gini kan, HTML, terus title, ya gitulah ya, jadi idea. Jadi intinya ini adalah fungsinya untuk menyimpan blok coding gitu. Jadi dia akan ada tulisannya HTML kayak gini. Nah, ini berfungsi banget buat engineers ya, karena ya again engineer harus belajar banyak bahasa pemrograman, dan kita hanya manusia biasa dan bukan mesin ya, yang kayak lu belajar sesuatu dan inget selamanya, nggak gitu. Lu harus kayak punya catatan tertentu untuk bisa mengakses informasi yang dulu lu udah pelajarin. Nah, biasanya gue nyimpen kayak gini. Ini kalau di pemrograman atau di engineering kita biasanya nyebutnya code snippet, atau code yang kita dulu pelajarin terus kita hanya sebagian kode aja gitu yang kita simpan, nggak semua kodenya gitu. Jadi kalau kita ngelihat kode ini terus kita jadi dulu ini caranya kayak gini gitu, terus kita jadi bisa inget lagi kayak gitu sih. Ini bisa support banyak bahasa pemrograman ya, nggak cuma HTML bukan bahasa pemrograman by the way, markup language, and bahasa pemrograman kayak PHP, JavaScript, terus Java, apalagi Python, Rust, Go, ya terserah lah ya, itulah semua support kok di Obsidian ini. Jadi lu kalau mau bikin atau mau store code snippet lu di Obsidian ini keren banget lah, lu bisa melakukan itu. Terus selanjutnya ada soal queries. Oke. Jadi di Graph Network tadi, kita start ke queries. Itu di sini ada Graph Network lagi yang kita udah bikin tadi. Nah, ini lu bisa memfilter graph ini untuk mencari ke satu spesifik catatan tertentu. Misalnya, lu pengen cari catatan yang hanya ada di folder meetings gitu kan. Lu tinggal kesini ada tombol filter, lu tinggal ketik path .2, terus di sini ada meetings kan, thread. Nah, dia akan hanya memunculkan di grafik tersebut catatan-catatan yang ada di folder meetings. Nah, ini keren juga karena lu semakin lu mencatat di Obsidian makin gede, lu kan nanti ngelihatnya catatan kayak interlinking, catatan yang kayak tadi gua kasih lihat gitu, engineering notes gua itu akan gede banget gitu. Jadi kalau misalnya lu pakai graph view ini, terus lu memfilter ini dengan cara masukin ya path kayak ya file name kayak, atau terserah lah, lu misalnya lu bisa cari juga misalkan meeting gitu, atau to do file apa sih, file keluar ya, file to do misalnya. Nah, dia akan keluar to do gitu. Ya gitu-gitu lu bisa nyari gitu. Jadi melakukan pencarian di sini ada query-nya, di situ lu bisa cari. Query-nya ada apa aja tipenya, ada berdasarkan file, ada berdasarkan tag misalnya. Tag .2 meeting.
tag titik 2 to do misalnya, thread keluar gitu. Lu bisa, ya ini banyak tipenya, lu bisa pelajarin sendiri kalau lu mau melakukan pencarian di GraphView. Lu bisa juga melakukan pencarian di global search di sini. Sama tipenya juga tuh sama, berdasarkan path, file, tag, line, sections, whatever. Ya macam-macam lah gitu. Terus itu soal query sama ini ya, lu bisa berdasarkan melakukan pencarian berdasarkan nama juga, nama file juga gitu. Terus setelah itu, nah ini mungkin ini adalah satu juga yang jarang banget dibahas sama youtuber lain soal Obsidian ya. Oke, jadi di Obsidian itu ada yang namanya plugins. Oke, kita masuk ke setting sini, terus abis itu sini ada yang namanya plugins, community plugins. Nah, lu bisa turn on dulu seperti biasa, restricted mode nggak usah. Nah, community plugin ini adalah plugin yang dibuat sama komunitas gitu untuk extend functionality-nya Obsidian. Salah satu plugin yang paling gue seneng banget pakai namanya adalah Admonition. Ini gue biasanya udah tinggal nanti search lagi, tadi Admonition sudah, lalu tinggal pencet install, dia akan install, tunggu bentar download, nah terus enable, udah kelar, close lagi. Nah fungsinya susah namanya, Admonitions itu ya, whatever itulah ya. Itu adalah membuat suatu blok informasi menjadi lebih menarik dibaca. Contoh gini deh, yang ini ya, sederhana ya. Kalau lu mau bikin, lu baca buku, terus lu ketemu satu quote tertentu, and then lu kayak mau nyimpen note tersebut di catatan lu gitu di Obsidian, ya udah lu tinggal kayak add quote ini ya. Again, ini ada yang tombol di bawah escape lagi, add quote, terus lu ya udah tulis aja, kasih title ya, misalnya quote-nya dari Steve Jobs, tulis Steve Jobs, quote-nya apa, misalnya stay hungry, stay foolish gitu kan, misalnya, bener gak sih tulisannya? Ya itulah, stay foolish, bener gak sih gua foolish, O nya 2 kan, ya itulah bodoh ya. Gue nggak terlalu bagus dan si ini bodoh amat gitu. Jadi di sini quote-nya lu bisa lihat, jadi bentuknya jadi blok kayak gini. Nah ini akan jadi catatan lu akan jadi menarik dengan cara lu bikin kayak gini. Misal contoh lain, misalnya lu bikin catatan di catatan lu add warning. Ini gue sering banget pakai gini nih. Misalnya don't do it gitu, misalnya ya gitulah. Terus di sini di bawahnya gue kasih checklist lagi, misalnya things not to do gitu, atau di sini bisa juga lu bilang kayak gitu, things not to do while driving misalnya ya, things not to do while driving gitu kan, misalnya playing with kids gitu kan, open up, making a call dan segala macam gitu kan. Jadi nah dia akan bentuknya jadi kayak gini gitu. Jadi ini fungsinya kalau misalnya lu punya catatan terus lu pengen kasih ke warning gitu juga ke diri lu sendiri, mengingat ke diri lu sendiri atau ke tim atau ke siapapun itulah, lu bisa bikin formatnya kayak begini. Atau bisa juga ini dibikin jadi kayak danger tuh, jadi dia merah. Atau failure, nah failure dia akan bentuknya jadi kayak gini, merah gitu. Jadi mengingatkan kita supaya kita, oh lu jangan lakuin ini nih waktu pas lagi lu ngapain gitu, terserah lah. Gue bisa pakai kayak gini untuk reformatting catatan gue di Obsidian gitu sih. Apalagi lu kalau misalnya lu mau lihat lagi lebih dalam, nah di sini ada note type-nya, di sini ada more type. Lu bisa lihat di sini more type. Nah di more type ini ada banyak ya tipe-tipenya, ada note, abstract, info, sukses, warning, failure yang tadi gue kasih lihat, bug. Coba kalau kita bikin sukses gitu ya, tipe sukses, nanti dia akan bentuknya kayak gini. Nah kayak gitu. Jadi lu ya
bisa bikin formatnya jadi bentuknya kayak gini. Tuh kayak gitu. Ya, tampilannya kayak gini, nanti lu cuman bikin formatnya kayak gini gitu. Oke, ini yang namanya admonitions. Ya itulah, susah banget namanya. Terus oh ini admonitions, oke. Nah terus di slide juga gue jelasin juga soal ini bisa dijadikan sebagai task management tool. Nah biasanya ini kalau misalnya kita sebagai engineer, mungkin lu tahu ya ada tools namanya Trello, oke. Trello adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk memanajemen task antar tim. Nah, Trello ini cukup pricey ya, cukup agak mahal gitu. Kalau misalnya lu pakai yang gratis ada sedikit limitnya gitu. Nah, kalau misalnya lu pakai Obsidian, lu bisa install plugin namanya Kanban board. Browse. Nah, di sini Kanban, klik. Nah, lu bisa lihat nih nanti bentuknya jadi kayak gini, install. Dari alamat. Nah, enable, oke, close, kita close lagi, sama. Nah, ketika lu udah menginstal aplikasi Kanban itu sendiri, lu terus bisa bikin personal task management tools lu sendiri yang punya power yang di enhance sama si Obsidian. Oke, gua kasih contoh ya. Misalnya nih, lu ada to do nih di sini. Kita bikin lagi to do buat engineering ya. Misalnya new Kanban board ada nggak sih? New nih dia, sorry, bukan itu. Ini dihapus dulu. Di sini di engineering kita bikin new Kanban board. Klik. Nah, ketika lo udah bikin new, ini kok bisa close ya? Oke. Nah, ketika lo udah bikin new Kanban board ini, lo bisa kasih nama seperti biasa, di rename di sini. Nah, lu bisa kasih nama Kanban ini jadi apapun itu. Misalnya kalau di sisi engineering, misalnya ada produk satu yang harus lu kerjain. Atau kalau misalnya lu lagi belajar, study, lu bisa juga misalnya matematika, kimia, fisika, terserah lu lah ya. Lu bisa kasih nama apapun itu yang di sini gitu kan. Produk satu. Nah, misalnya lu bisa bikin inian, apa, botnya. Bentar. Kompletas. Nah, ini dia, card. Di sini ada tombolnya list card, lu bisa bikin card di sini. Nah, bikin card ini lu bisa nambahin sebanyak yang lu mau. Misalnya gue mau bikin 3 gitu. Biasanya kalau gue sih 3 tasnya, 3 card ya. Nah, card ini juga lu bisa kasih nama, misalnya kayak ini edit list. Nah, lu bisa kasih nama, misalnya to do gitu kan. Atau yang belum dilakukan. Misalnya di sini ada lagi in progress, nah, gitu kan. Terus di sini ada lagi done, gitu. Jadi lu bisa bikin kayak begini gitu. Nah, contohnya adalah kenapa ini penting. Lu bisa kayak bikin misalnya meeting satu. Nah, di sini lu bisa edit card, sorry. Lu bisa referensiin ini catatan lu. Nah, kayak gitu. Terus enter. Nah, meeting 1 nih. Meeting 1 belum dilakukan gitu kan. Nah, misalnya gitu. Terus lu udah bikin catatan di meeting 1, misalnya kayak ada sebelum melakukan meeting lu melakukan apa dulu, bla 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 bla, segala macem banyak gitu kan. Misalnya persiapan apa sih? Kalau meeting tuh PPT gitu kan. PowerPoint atau persiapan apa, kopi bos. Minuman bos gitu kan, kopi bos, terserah lah gitu. Jadi lu bikin catatan pribadi lu, terus udah, nah lu bisa linking di sini gitu. Jadi lu to-do-nya nanti lu bisa bikin card as many card as sebanyak yang lu mau, terserah. Nah, ketika lu sedang meeting, lu bisa pindahin ini ke in progress gitu. Jadi lu tahu, oh gua task atau pekerjaan yang soal meeting nih gua udah in progress. Kalau udah selesai, ya udah tinggal lu kasih taruh di done gitu. Nah, ini fungsinya Kanban board. Nah, ini bisa dipakai untuk melakukan isu manajemen atau task manajemen dengan cara lebih mudah. Nah, ini biasanya yang jarang dijelasin sama YouTuber pada umumnya ya, soal apa namanya, soal Obsidian.
Oke, itu ya soal Kanban board yang bisa dipakai di Obsidian. Terus lanjutannya juga mungkin kalau misalnya agak lebih advance lagi, selain grafik segala macam, lu juga bisa include gambar. Misalnya lu gambar cari di Google misalnya Obsidian image gitu. Nah, terus jadi gini ya gambar. Ya udah terserah lah. Misalnya ini gitu gambar gini. Lu tinggal klik kanan, copy image, tuh kan. Terus di sini ini mungkin markdown format ya. Ini kotak kayak gitu. Jadi lu bisa bikin tanda seru kotak dalamnya ini ya. Nah, di kotak ini bisa lu kasih captionsnya. Kalau gambarnya nggak ada, lu bisa ini Obsidian gitu. Jadi bisa ya tampilannya kayak gini kalau mau referensin gambar. Jadi ini cukup powerful juga kalau referensin gambar. Selain itu juga lu bisa masukin YouTube video. Kayak yang gue lakuin nih di sini misalnya apa nih Coldplay yang lagi in lah itu ya. Lu bisa pencet tombol setelah masuk ke YouTube, lu bisa pencet tombol share, embed, terus di sini ada iframe-nya di copy. Setelah itu lu paste di sini. Jadi ini nanti akan kita yang public dulu ya. Misalnya apa sih? Apa ya yang public ya? Misalnya TikTok viral song nih. Ya, share, embed, copy di sini. Ini dihapus, paste. Oh, nggak bisa juga. Apa ya yang public ya? Misalnya apa sih? Obsidian. Nah, ini si dia lagi nih ya. Nah, kita share, embed, ini di copy, kita masukin lagi ke ini. Biasanya pada pelit tuh orang-orangnya. Nah, kan jadi bisa muncul videonya. Enaknya adalah kalau kita masukin embedded video ke sini. Tapi tadi ada beberapa yang nggak bisa ya. Nah, beberapa yang nggak bisa itu biasanya dari si yang punya YouTube yang punya videonya itu mereka kayak matiin embed gitu. Jadi mereka nggak mau videonya dimasukin di mana-mana. Mana ada beberapa juga yang bisa kayak gini. Nah, enaknya kalau misalnya lu masukin kayak gini, lu bisa ya udah lu setel videonya dari sini, tinggal play. Lu tinggal ya udah lu nonton videonya dari catatan lu secara langsung. Nah, ini bisa save time lu gitu daripada lu ngeklik link terus habis itu lu pencet tombol baru pencet tombol play, lama kan. Kalau misalnya lu bisa masukin YouTube video ke sini dengan cara kayak gitu, ini bisa jadi lebih cepat gitu lu mau mengakses informasi di catatan lu. Ini bisa juga digedein kayak biasa ya. Kalau kekecilan gitu-gitu sih. Jadi gitu ya soal overview soal Obsidian. Ya hopefully lo bisa belajar banyak soal Obsidian dan menjadikan Obsidian ini adalah sebagai personal knowledge management tools-nya lu gitu. Karena menurut gua semakin lu bisa interlinking informasi yang ada di dalam kepala lu melalui notes atau melalui catatan, semakin banyak ide-ide yang kemudian lu bisa leverage dari interlinking catatan tersebut gitu. Nah, ya inilah makin lebar lagi lu bisa interlinking catatan tersebut, lu bisa dapat utilizing itu gitu. Nah, salah satu contohnya yang tadi gue bilang di technical gue, ya lu bisa lihat di sini akhirnya gue bisa jadi bikin dari sisi engineering notes. Ini adalah pengetahuan gue overall soal engineering notes. Jadi memang cukup vast, cukup lebar gitu pengetahuannya. Nah, dan gue akan sulit lupa karena semuanya bisa gue akses dengan cara mudah melalui Obsidian ini gitu. Nah, menurut gue Obsidian ini adalah salah satu aplikasi yang gue rekomend banget sih kalau misalnya lo mau belajar, mau bikin personal management tool dan segala macam, lo kayak bisa pakai ini dengan dengan sangat bagus gitu di Obsidian ini. Oke, geng, gitu aja. Oke semua, thank you yang udah nonton. Kalau misalnya emang suka video gue, jangan lupa subscribe, like, sama comments ya. And then also bisa lihat juga website gue di agung2001.github.io. Di situ ya semua sosial media gue ada di situ. Kalau misalnya kita mau connect dan segala macam, lu bisa connect di situ. Misalnya lu suka baca buku, ya gue ada Goodreads di situ. Ya Instagram kita bisa follow-followan misalnya tentang teknologi dan segala macam, kita bisa discuss. Lu programmer, kita bisa discuss soal programming. Di situ juga ada GitHub gue, jadi lu bisa lihat. Oke guys, thank you, segitu aja. Bye.